Dia pernah bersinar seperti bintang kecil di langit desa yang suram. Sejak kecil otaknya bekerja lebih cepat daripada anak-anak lain. Angka-angka menari di kepalanya, kata-kata asing mengalir dari bibirnya yang masih merah seperti delima. Tapi mereka memanggilnya aneh. Terlalu banyak berpikir, tidak normal, tapi dia hanya tersenyum. Hingga suatu malam ketika bulan tersenyum sinis di balik kabut. Bintang-bintang memejamkan mata. Mereka datang, bayang-bayang yang berbau arak dan keringat. Tangan-tangan kasar yang merobek kain putihnya. Tawa yang menggergaji jiwa. Dia berteriak tapi desa ini tuli. Dia meronta tapi bumi ini diam. Dan ketika fajar menyingsing dia sudah bukan bunga lagi. Hanya seonggok daging yang tercabik. Jiwa yang retak seperti cermin yang diinjak-injak. Dia bangun dengan tubuh yang bukan miliknya lagi. Kulitnya terasa asing. Seolah dipenuhi oleh bekas tangan yang tak bisa dicuci. Air sungai yang dulu jernih kini berubah menjadi cermin yang memantulkan wajah hancur. Seorang gadis kecil dengan mata kosong, bibir yang tak lagi merah, tapi biru seperti mayat. Dia pulang, ibunya menangis, ayahnya mengutuk, tapi tak ada yang berbuat apa-apa. Hukum di sini tumpul, dan keadilan adalah dongeng untuk orang-orang yang masih percaya pada kebaikan. Malam-malam berikutnya diisi oleh bisikan-bisikan. Mereka berkata, dia pasti memancing, jalannya terlalu genit. Mereka tertawa. Anak aneh itu akhirnya dapat pelajaran. Dan di tengah semua itu, gadis kecil itu diam. Tapi di dalam diamnya sesuatu tumbuh. Awalnya itu hanya bayangan. Lalu bayangan itu mulai berbicara. Mereka harus merasakan sakitmu. Mereka harus tahu bagaimana rasanya hancur. Dia tidak melawan bisikan itu, kenapa harus? Dunia sudah mengajarinya bahwa kekerasan adalah bahasa yang dimengerti semua orang. Dia mulai mencatat nama-nama, kebiasaan kelemahan. Seorang pemerkosa pertama adalah tukang daging. Tangan besarnya pernah mencabik-cabik tubuhnya. Dia suka minum sampai mabuk di gubuk tua dekat sungai. Suatu malam mereka menemukannya tenggelam di air yang sama, yang dulu dipakai untuk membersihkan darah gadis kecil itu. Wajahnya biru, matanya melotot, seolah ketakutan melihat sesuatu sebelum ajal menjemput. Desa berbisik, kecelakaan. Tapi gadis itu tahu. Dia tersenyum untuk pertama kalinya sejak malam itu. Pemerkosa kedua adalah petani muda. Giginya kuning, napasnya bau bawang. Dia selalu membawa sabit. Suatu pagi istrinya menjerit. Dia tergantung di langit-langit gudang. Perutnya terbuka seperti babi sembelihan. Sabitnya masih menancap di dagingnya sendiri. Seolah dia yang melakukan ini. Bunuh diri, kata kepala desa, tapi gadis itu tahu. Dia menari di kegelapan. Jarinya menari seperti laba-laba yang merajut benang-benang balas dendam. Pemerkosa ketiga adalah guru agama, orang yang selalu bicara tentang surga dan neraka. Suatu malam dia ditemukan di musola. Tangannya memegang pisau. Matanya sudah tidak ada di tempatnya. Diganti dengan 2 koin logam. Desa berteriak setan, tapi gadis itu tahu. Dia duduk di depan cermin, mengamati bayangannya yang sudah tidak lagi manusia. Siapa aku sekarang? Bisikan itu menjawab keadilan. Satu persatu mereka menghilang. Tubuh-tubuh ditemukan dalam keadaan yang mustahil. Seorang dengan mulut penuh tanah, seolah dikubur hidup-hidup. Seorang lagi dengan jari-jari dipuntir sampai putus. Desa mulai panik, mereka berdoa. Mereka menyalahkan roh jahat. Tapi gadis kecil itu hanya duduk di kamarnya. Menggambar dengan darahnya sendiri di dinding. Gambar laba-laba, gambar cermin retak, gambar bunga layu. Ketiga pemerkosanya sudah mati, tapi bisikan itu belum berhenti. Masih ada yang lain, masih ada yang melihat dan diam. Gadis itu mengangguk. Malam ini bulan lagi tersenyum sinis. Dan kali ini seluruh desa akan belajar arti ketakutan.